Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Manda. Saya dari Kombe dengan NIM 20140101083. Nah, di sini kita akan membahas materi pertama kita yaitu mengenai computer vision. Nah, di sini sebelumnya saya mengambil PPT dari Universitas Putra Indonesia atau YPTK untuk menjadi bahan referensi saya karena kalau saya menjelaskan sendiri saya kelabahkan banyak lupanya. Jadi saya ingin melihat PPT ini sebagai acuan. Nah, jadi pertama computer vision ini apa? Computer vision ini pada dasarnya hampir-hampir mirip atau sebuah visi dari komputer, penglihatan komputer. Jadi ini materinya hampir mirip dengan materi-materi semester sebelumnya yaitu tentang pengolahan citra. Jadi banyak bahas tentang pengolahan citra juga lah di computer vision ini. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan antara computer vision, grafika komputer, pengolahan citra, dan pengenalan pola atau pattern recognition, domain computer vision, processing tools, dan tingkatan operasi dalam computer vision, pertimbangan dalam perancangan computer vision system. Seperti yang saya bilang tadi, computer vision ini sangat erat lah, walaupun mungkin ada perbedaan sedikit, tapi sangat erat hubungannya dengan pengolahan citra dan grafika komputer. Masuk ke definisi dan pengertian, di sini kita bisa melihat pengertian dari pengolahan citra atau image processing. Jadi bidang yang berhubungan dengan proses transformasi citra atau gambar atau image. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Nah, jadi definisi pertama dari pengolahan citra itu dia mentransformasi citra gambar yang mungkin sebelumnya kurang baik menjadi citra yang lebih baik lagi. Yang kedua itu ada definisi dari pengenalan pola atau pattern recognition. Jadi bidang ini berhubungan dengan proses identifikasi objek pada citra atau interpretasi citra. Proses ini bertujuan untuk mengekstrak informasi atau pesan yang disampaikan oleh gambar atau citra. Nah, kalau di pengenalan pola ini saya masih belum paham sekali. Jadi pada intinya untuk mengekstrak informasi yang kita dapatkan di citra lah, di suatu gambar dan disampaikan, disalurkan melalui gambar itu juga. Baru dan yang terakhir ini adalah definisi dan pengertian computer vision. Jadi computer vision itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau diobservasi. Kedua itu ada computer vision adalah kombinasi antara pengolahan citra dan pengenalan pola. Oh, jadi computer vision ini adalah kombinasi antara pengolahan citra dan pengenalan pola tadi. Yang ketiga ada bersama intelijensia semu atau artificial intelligence akan mampu menghasilkan sistem intelijen visual atau visual intelligence system. Nah, berikutnya ada contoh-contoh dari hasil proses pengolahan citra. Yang pertama ini ada image smoothing. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar pertama ini ada gambar seorang wanita yang kelihatan seperti gambarnya ini di blur. Nah, namanya prosesnya ini adalah image smoothing. Jadi dihaluskan gambarnya jadi nampak seperti di blur. Yang kedua itu ada contrast stretching atau peningkatan kontras. Jadi di sini bisa kita lihat gambar struktur otak manusia ya, ini kan kepala. Nah, untuk melihat lebih dalamnya lagi atau edge detection-nya, jadi dilakukan yang namanya contrast stretching atau meningkatkan kontras. Nah, bisa kita lihat di gambar bawah ini lebih terang lagi. Dan yang terakhir ada noise removal atau penghilangan noise. Bisa kita lihat gambar pertama ini terlalu banyak noise kalau kita zoom. Nah, terlalu banyak noise di gambarnya. Sedangkan di bawah ini dia lebih halus, lebih mulus. Tidak ada bintik-bintik. Noise itu seperti bintik-bintik yang bisa kita lihat di sini. Nah, sedangkan di gambar bawah sudah bersih. Oke, ini ada beberapa contoh lagi seperti safe recovery, dan ini menghitung deteksi samping, deteksi tepi lah. Dan ada cell segmentation. Ada juga yang terakhir 3D surface shape from stereo image. Kalau ini saya masih belum pada paham. Ini dari 3D surface shape from shading dari tepi wajah seorang ini bisa kita gambar. Ini tepi wajahnya, ini tepi wajahnya. Nah, ada beberapa aplikasi dari sistem vision komputer. Yang pertama itu ada robotik. Robotik itu ada terdapat navigation dan control.
Ada medical image analysis, measure di sini terdapat measurement and interpretation of many types of image. Dan ini ada beberapa lainnya. Nah, jadi computer vision itu memiliki high level capability atau kemampuan tingkat tinggi sebagaimana dengan visual human visual system atau penglihatan manusia. Jadi tujuan dibuat computer vision ini untuk menyamai penglihatan kita lah, untuk melihat dan mampu untuk menyaingi penglihatan kita. Jadi supaya membantu juga penglihatan kita. Ini ada object detection, ada recognition, description, 3D interface, dan interpreting motion. Ini bisa kita lihat human vision versus computer vision. Kalau di human vision itu ada mata, retina, color vision, itu orang-orang untuk melihat warna, vision of depth, kedalaman melihat. Berada kalau di computer vision itu ada pinhole kamera, CCD array, RGB device untuk warnanya, dan geometric stereoscopy. Nah, masuk ke processing tools, pengolahan citra atau image processing. Di sini ada processing tools ada untuk menghilangkan noise tadi, edge detection atau detection tepi, dan morfologi. Kalau morfologi ini setahu saya perubahan struktur suatu objek citra lah. Jadi misalnya kalau kita punya struktur objek citranya bulat, bisa kita bengkok-bengkokkan bulatnya jadi nggak sempurna. Baru ada feature extraction and grouping, ada measurement, modeling, matching atau fitting models to data and optimization, statistik, dan klasifikasi. Di sini ada kelas operasi pada computer vision. Jadi computer vision ini terbagi atas 3 kelas, yaitu yang pertama ada low level processing, intermediate, dan high level processing. Yang low level processing pertama itu ada image to image atau image dari gambar ke gambar, seperti contohnya tadi ada noise removal atau image enhancement atau peningkatan gambar. Image to symbolic, ya kumpulan garis atau vektor yang mempresentasikan batas sebuah proyek objek pada citra. Dan masuk untuk ke yang high level processing ada symbolic to symbolic, representasi simbolik batas-batas objek berdasarkan nama objek tersebut. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke algoritma apa yang ada di dalam computer vision. Sebetulnya ada banyak algoritma yang ada di dalam computer vision, tapi mungkin sini saya akan membahas tentang satu algoritma, yaitu yang namanya algoritma thresholding. Karena saya pernah belajar juga di pelajaran semester 5 sebelumnya itu tentang pengolahan citra, itu ada namanya thresholding. Jadi thresholding itu pengertiannya itu mengubah citra menjadi citra biner. Jadi citra biasa dengan citra-citra RGB yang ada warnanya menjadi citra biner, jadi citra yang hitam putih. Jadi dia hanya bisa mendeteksi jadi citra biasa menjadi hitam putih, hanya hitam putih. Oke, langsung saja kita masuk thresholding ini. Nah, di sini kita ada sebuah gambar gunung. Nah, di sebuah gambar gunung ini kan ada banyak warna yang terkandung. Ada warna biru, birunya pun ada beda-beda dari ujung sini ke ujung sini, ada banyak biru yang berbeda. Ada warna hijau, ada warna putih, dan ada warna hitam juga pastinya di sini. Ada banyak. Nah, jadi maksud dari thresholding ini rumusnya dia nggak usah masuk rumus dulu. Jadi thresholding ini dia mengubah warna citra biasa menjadi citra biner. Itu citra yang terdiri dari 0 atau 1. Citra biasanya ini kayak mana ngubahnya? Apa ketentuannya? Nah, jadi untuk thresholding ini ada namanya ambang batas. Jadi kita bisa menentukan ambang batasnya dari 1 sampai 255. Sebetulnya 256 ya, 256, 256, tapi gagal kita mulai dari 0 sampai 255 lah. Dari 0 sampai 25, 255. Nah, kita bisa mengatur nilai ambangnya itu. Jadi kalau misalnya kita buat ambangnya 1, seperti contoh ini 1, jadi dari nilai ketiga RGB tadi, misalnya untuk membangun warna biru ini, ada berapa red yang diperlukan, ada berapa green yang diperlukan, ada berapa blue yang diperlukan, dibagi 3. Nah, kalau dibagi 3 hasilnya di bawah ambang batas ini, misalnya ambang batasnya 1, berarti citranya berwarna hitam. Kalau di bawah 1. Nah, dan apabila kalau dia di atas 1, berarti dia berwarna putih. Seperti itu aja sih contohnya. Apa saya terbalik? Mungkin nggak terbalik lah. Jadi kalau di atas 1 dia hitam,
Kalau kalau di atas satu dia putih, di bawah satu dia hitam. Maksudnya kita ke contoh. Nah, mungkin kita jelaskan di sini. Ini misalnya untuk di gambar ini warna hitam nggak ada ya di atas ini. Paling di sini warna hitam, warna hitam, warna hitam. Nah, kita pilih thresholdnya ambang batasnya satu. Oke, pertama kita read image, baru thresholdnya kita ganti. Pertama nol, nol dia putih semua karena ambang batasnya di bawah nol semua banyak, jadi putih. Tapi kalau kita penuhkan 255, dia jadi warna hitam semua. Jadi kita buat ambang batasnya satu. Nah, jadi ini yang ambang batas satu ini warna memang yang warnanya sudah hitam pekat, tapi diubah lagi menjadi hitam. Kalau kita naikkan ke 100 100 misalnya, nah jadi dia menghasilkan gambar yang hitam putih aja. Bisa melihat dari ambang batas. Itulah tadi namanya thresholding. Mungkin teman-teman udah paham tentang thresholding dan ada satu lagi saya pelajarin itu di pengelolaan citra itu edge detection. Edge detection ini menurut saya sangat, jadi dia tuh mendeteksi tepi untuk tahu lah di mana dari itu biasa dipakai untuk scan mata atau fingerprint. Fingerprint itu kan jari kita ini kan sidik jarinya beda-beda, jadi itu dideteksi tepi-tepinya. Baru dimasukkan ke database, makanya kita bisa tahu kita fingerprint keluar dia tahu itu siapa untuk siapa. Kalau misalnya nama kita ada terdaftar database ya dia tahu tuh masukkan data-data kita. Tapi kalau misalnya kita belum ada namanya ya dia mendeteksi tidak tidak dikenal, tidak dikenal. Itu saja sih yang saya tahu tentang algoritma di nama algoritmanya thresholding. Untuk yang edge detection itu nama algoritmanya kalau nggak salah algoritma Kenny Kenny atau Shelby. Oke, mungkin itu saja untuk materi pertama kita tentang computer vision. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita mungkin langsung saja masuk ke modul kedua. Terima kasih.